Ya gimana tuh Pak, indikator yang dipakai untuk mengukur keberhasilan dari semua ini kan ya tadinya belanja di Gitu. daerah tujuan, Betul. okupasi transportasi, apa Betul. kira-kira KPI Betul. yang ada? At the end kita harapkan tadi target overall tahun di 2025 sesuai itu dengan target pemerintah yaitu 5,2. Kenapa Kak? Pada saat kita Itu ya Pak menggerakkan ya ini, KPI utama. betul, at the end seperti itu gitu ya. Kita harapkan dengan menggerakkan ini tadi konsumsi masyarakat jadi meningkat gitu kan secara sektor terkait dengan pariwisata, perdagangan itu juga meningkat gitu ya. Sehingga tadi memberikan tambahan kita untuk tadi PDB di kuartal keempat bagian dari upaya kita mencapai target 5,2% di 2025. Tapi mungkin ada KPI-KPI makro di BUMN yang mungkin seperti ya maksudnya peningkatan frekuensi perjalanan, Betul. jumlah penumpang dan Jumlah lain-lain juga ada ya Pak ya? kemudian berapa diskon. Jadi masyarakat kan tahunya mereka dapat potongan harga berapa gitu ya. Betul, Makanya Pak. seperti di bahannya Pak Menko itu kita bunyiin tuh berapa persen harus terdiskon ya yang dinikmati masyarakat. Jumlah penumpangnya berapa gitu ya. Itu yang bagian nanti kita evaluasi ya. Tidak hanya untuk yang Q4 tapi mungkin untuk pada saatnya misalnya untuk di tahun depan. Untuk tetap bisa lebih efisien, lebih efektif. Tentu fiskal akan jadi pertimbangan utama kita juga gitu ya. Oke. Beban APBN. Kira-kira Pak koordinasinya seperti apa dengan BUMN yang akan menjadi pelaksana kegiatan ini gitu ya? Ya kegiatan ini sejauh mana nih kira-kira apa namanya KAI, Pelni, pengelola bandara jadi pilar utama pelaksanaan stimulus ini dan gimana koordinasi yang sudah terjalin nih Pak persiapan Nataru ini? Jadi waktu kita mendesain ini kita dari awal mengajak serta semua KL yang terkait gitu ya. Misalnya Kemenhub sebagai leading sektor di sektor perhubungan ini, menuju Kementerian Keuangan sebagai karena tadi ini kan pakai anggaran gitu ya. Betul. Kemudian juga BPBUMN atau dulu Kementerian BUMN gitu ya dan tentu dari antara gitu. Jadi semua KL yang memang punya otoritas untuk bisa memberikan approval terhadap program ini itu kita undang, kita ajak serta gitu ya. Berapa tadi target diskonnya, berapa target penumpangnya, dari situ kita hitung gitu kan. Berapa kebutuhan anggaran untuk ini yang harus di-approve oleh Kementerian Keuangan. Dari situ kita juga simultan diskusi dengan teman-teman operator gitu ya. Kira-kira trayek mana atau rute mana yang bisa kita gunakan untuk menggerakkan atau melakukan aktivitas ini. Karena tadi bayangan kita kan mobilitas ini itu related dengan arah atau kegiatan mobilitas masyarakat. Sehingga dengan KAI misalnya kita diskusi dari total ketersediaan anggaran yang ada, rute-rute mana nih yang perlu kita biayain gitu ya. Harapannya tadi itu mengarahkan teman-teman masyarakat kita untuk ke daerah pariwisata. Dengan ASDP juga sama, kesiapan armadanya, kemudian rutenya, berapa lama kita harus bergerak dan seterusnya. Dengan PLN dan operator juga sama ya, untuk angkutan udara terutama gitu ya. Di angkutan udara malah kita melibatkan banyak operator tuh, ada afturnya, ada operator penerbangannya gitu ya, ada bandaranya gitu. Ini kita libatkan semua dari awal sehingga kita punya satu pemahaman yang sama, punya satu IQ yang sama punya tadi ini harapannya bisa berjalan dengan lancar gitu ya. Kira-kira Pak kalau sudah disampaikan kepada BUMN pelaksana, bisa nggak disampaikan Pak mungkin kepada kami juga gitu untuk lebih jelas bayangannya. Kebijakan operasional apa yang kira-kira sudah disiapkan BUMN tersebut untuk mengelola lonjakan permintaan, ekspektasinya kan ada lonjakan permintaan ya Pak ya. Sementara untuk ya tentunya menjaga keselamatan nih Pak, kualitas layanan dan tarif juga biar tetap di range yang aman. Pertama pada saat misalnya pada saat kemarin anggarannya udah tersedia, regulasi udah tersedia, yang kita minta dari teman-teman BUMN adalah tolong ini bisa disosialisasikan kepada masyarakat. Dan itu harus clear gitu ya. Tanggal berapanya, kemudian berapa dapat diskonnya gitu ya. Itu juga harus clear. Karena target kita tadi di periode 22 sampai dengan 10 untuk non laut itu masyarakat tuh udah bisa berpergian dengan tarif diskon. Jadi sosialisasi itu yang pertama kita tekankan ke teman-teman di BUMN gitu ya. Yang kedua tadi tentu keamanan, kenyamanan dan seterusnya itu jadi bagian yang juga kita minta jaga gitu ya. Itu bagian dari nanti evaluasi pada saat nanti pasca pelaksanaan dari program stimulus ini gitu. Oke, baik.